Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin, pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, terkhusus keluarga besar PSBN Tua Sakato yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena malam ini kita dipertemukan oleh Allah di malam, di bulan yang sangat mulia, yaitunya bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Walaupun dalam sebuah situasi dan kondisi yang agak mengkhawatirkan, sedikit menakutkan, karena di tengah-tengah pandemi COVID-19, virus corona COVID-19. Maka oleh karena itu kita mengajak Bapak Saudara keluarga besar PSBN Tua Sakato yang dirahmati oleh Allah di bulan yang mustajab ini, di bulan yang diijabah doa ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap kepada Allah agar kita dan keluarga kita dijauhkan oleh Allah dari serangan virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, penguasa langit dan bumi, maka dengan kekuasaan-Mu ya Allah, angkatlah, musnahkanlah virus corona ini ya Allah, agar kami hamba bisa menjalani kehidupan kembali, kehidupan yang normal seperti biasanya ya Allah. Ya Allah yang maha penguasa, berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan kepada saudara-saudara kami yang saat ini berjuang dengan pikiran, tenaga, dengan harta untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Dan jadikanlah semua perjuangan mereka itu
menjadi amal ibadah di sisimu ya Allah. Amin. Ya Allah, hari ini jikalau ada saudara kami yang terdampak terkena virus corona, maka Engkau berikanlah kesembuhan pada mereka ya Allah, agar mereka bisa berkumpul kembali beserta keluarga mereka, agar mereka bisa beribadah kembali, merasakan betapa nikmatnya, bahagianya berada di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, saudaraku, kaum muslimin, jemaah YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan ini sebagai orang yang beriman, bahwa di saat kita bertemu dengan Ramadan, di saat kita berada di bulan suci Ramadan, sudah menjadi kebiasaan kita, ada suatu harapan yang kita tunggu-tunggu, di mana sebagai penutup Ramadan kita ini hendaknya kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Itu sudah menjadi harapan kita secara umum. Terkhusus tahun ini kita juga punya harapan, punya cita-cita yang sama, agar kita bisa beribadah pada Lailatul Qadar. Bapak, saudara, pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa itu Lailatul Qadar itu? Yang pertama, Lailatul Qadar itu dapat kita maknai sebagai malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tahukah engkau apa itu malam Qadar? Malam Qadar adalah yang mana kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam kemuliaan. Bahwa kemuliaannya pada malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya di luar Lailatul Qadar. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Rasul diceritakan kepada beliau tentang kisah seorang pemuda yang perjuangannya di dalam memperjuangkan agama Allah. Dia mengangkat pedang, berjihad di jalan Allah. Lamanya hanya sampai mencapai 1000 bulan. Mendengar cerita itu Rasul terkagum-kagum. Dan tetapi dalam kekaguman beliau ada sebuah kesedihan. Yang beliau kagumkan adalah ada seorang pemuda yang mampu beribadah. Dia berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan. Luar biasa. Dan yang beliau sedihkan adalah kaum Bani Israel, pemuda Bani Israel tadi itu bisa beribadah selama 1000 bulan.
Lalu bagaimana dengan umatku, kata Nabi, yang umurnya tidak ada yang akan mencapai 1000 bulan. Nah, untuk menghibur Nabi, maka Allah sediakan khusus kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap tahunnya di bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang disebut dengan malam kemuliaan, di mana dalam satu malam kita beribadah itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kasih sayang Allah kepada kita manusia, terkhususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak? Coba kita lihat, kita kaji diri kita. Taruhlah kita ada yang umurnya 60 tahun, 15 tahun itu dia belum mukallaf. Umur 15 tahun sampai 40 tahun. Kadang-kadang kebanyakan kita itu beribadah itu asal-asalan. Beribadah itu sambil-sambilan. Baru setelah 40 sampai 60 tahun baru ibadah bisa sungguh-sungguh, ibadah bisa khusyuk. Nah, kalau kita lihat dari segi ilmu dagang, 25 tahun ibadah asal-asalan, 20 tahun baru ibadah sungguh-sungguh, masih tekor kita 5 tahun. Maka melalui Lailatul Qadar ini sesungguhnya seolah-olah Allah itu berkata, wahai Nabi Muhammad, jangan kau sedih, jangan engkau berkecil hati. Ini aku sediakan satu malam yang kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka oleh karena itu pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baik, ibadah dengan sungguh-sungguh, zikir dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan 10 terakhir Ramadan ini agar kita semua dipertemukan oleh Allah dan diberikan kesempatan untuk beribadah di malam Qadar. Yang kedua, Lailatul Qadar itu artinya malam yang sempit. Kenapa dikatakan sebagai malam yang sempit? Apakah pada malam Qadar itu bumi ini mengecil? Ataukah setiap makhluk yang ada di bumi ini tubuhnya membesar sehingga menjadi sempit? Tidak. Ukuran bumi sama. Dia dikatakan malam yang sempit itu karena kata Allah, tanazzalul malaikatu, turunnya para malaikat ke bumi di malam Qadar. Karena saking banyaknya malaikat yang turun berbondong-bondong, nah, untuk menggambarkan itu, banyaknya malaikat yang turun ke bumi ini sungguh luar biasa. Maka disebut sebagai malam yang sempit. Artinya malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya para malaikat. Setiap satu kali dalam 1 tahun turun ke bumi untuk menyaksikan
manusia yang berada di bumi untuk membuktikan bahwa kita manusia yang berada di bumi adalah makhluk Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelumnya, ketika awal penciptaan manusia, malaikat itu protes. Kenapa Allah ingin menjadikan makhluk yang di bumi ini yang kerjanya hanya menumpahkan darah bermusuh-musuhan, sedangkan kami para malaikat itu selalu sujud tasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dijawab oleh Allah, saya lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Maka malam Lailatul Qadar itu adalah malam pembuktian dengan turunnya para malaikat menyaksikan ternyata manusia di bumi adalah manusia yang diciptakan oleh Allah memang betul-betul untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyaknya di malam Ramadan, di malam Lailatul Qadar terdengar ungkapan zikir kepada Allah, lantunan ayat suci Al-Quran. Para malaikat melihat orang bersujud kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuktikan bahwa manusia bisa menjadi makhluk Allah yang paling baik fi ahsani taqwim, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kaum muslimin, pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Lailatul Qadar itu artinya malam penentuan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Karena pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat yang turun tadi yang menyebabkan bumi ini menjadi sempit, terasa sempit, mereka itu turun untuk menyampaikan ketetapan Allah dalam semua urusan untuk 1 tahun, mulai Lailatul Qadar tahun ini sampai Lailatul Qadar tahun berikutnya. Rezeki, maut, jodoh itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan diberlakukan oleh Allah untuk 1 tahun, mulai Lailatul Qadar tahun ini sampai Lailatul Qadar tahun berikutnya, yaitu malam penentuan. Bapak Ibu pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, terkhusus keluarga besar PSBN Tua Sakato yang dirahmati oleh Allah, itulah Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, lalu kapan turunnya Lailatul Qadar itu? Karena sesungguhnya kita punya harapan agar bisa beribadah, memanfaatkan Lailatul Qadar itu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat berdasarkan hadis Nabi, pendapat para ulama, dapat kita simpulkan bahwa tidak ada yang bisa secara pasti menentukan tanggal, malam, dan waktu terjadinya Lailatul Qadar itu di setiap Ramadan yang kita temui. Kan tetapi ada pemberlakuan secara umum disepakati oleh para ulama bahwa Lailatul Qadar itu adanya pada 10 terakhir Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil.
Nah, ini yang diyakini dan pendapat jumhur ulama. Bahwa Lailatul Qadar itu 10 terakhir Ramadan, terutama pada malam ganjil. Tapi tidak ada yang memastikan. Bisa jadi Lailatul Qadar itu turunnya tidak di malam ganjil, tapi di malam genap. Karena ada juga para ulama yang berpendapat Lailatul Qadar itu turun pada malam ke-28, 29 dan lain-lain. Artinya apa? Turunnya Lailatul Qadar itu secara pasti itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah rahasiakan? Ini sesungguhnya adalah untuk menggugah kesungguh-sungguhan kita manusia. Orang-orang yang beriman, kalau kita bersungguh-sungguh ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka isilah setiap hari Ramadan itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita isi Ramadan dengan kegiatan ibadah setiap malam, lebih khusus lagi di 10 terakhir Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Maka tidak bisa kita ibadah Lailatul Qadar itu ibadahnya hanya pada malam-malam ganjil. 21 kita ibadah, 22 libur, 23 ibadah lagi, muncul lagi, 24 absen, 25 ibadah lagi, 26 absen, 27 ibadah lagi, 28-nya absen lagi, 29-nya ibadah lagi. Tentu bukan ibadah seperti itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Melalui sebuah hadiah Lailatul Qadar ini, maka Allah sesungguhnya menanamkan sebuah keinginan kepada kita manusia, bahwa Allah tidak hanya berharap kita beribadah dalam satu malam saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana kita menjadikan setiap malam kita di bulan Ramadankah atau di luar Ramadankah kita terbiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terbiasa terbangun di sepertiga malamnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Lailatul Qadar itu sesungguhnya adalah untuk menjadikan kita manusia jangan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setiap malam kita lewatkan, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi melalui momentum Ramadan ini, dengan inspirasi untuk mencapai Lailatul Qadar, ketika kita dapatkan Lailatul Qadar itu sesungguhnya adalah bagaimana kita manusia menjadikan malam-malam kita itu adalah malam-malam kemuliaan. Kemuliaannya itu kita dapatkan karena setiap malam itu kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan berzikir kepada Allah, baca Al-Quran kepada Allah, bertahajud di sepertiga malamnya. Insya Allah kita menjadi hamba Allah yang betul-betul diakui dan diyakini ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.